Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Melalui grup komunitas. Nah, yang kedua bisa bertanya langsung. Ya, jadi kita akan selang-seling bertanya langsung dan bertanya ke grup komunitas. Baik, kita mulai dengan bertanya langsung. Pak Bowo, boleh saya salah sebentar saja. Sebelum lupa, persembahan terkumpul 2.154.000. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita serahkan kepada kepada Romo Daniel. Silakan Bu Risma diserahkan kepada Romo Daniel. Biar berlipat ganda lagi Romo ya. Ntar nyusul lagi. Oke. Jadi untuk pertama kita kasih kesempatan untuk Pak Yosef Go untuk bertanya. Nanti Bapak Ibu silakan juga bertanya melewati WA Group ya. Jadi komunitas lintas gereja. Bapak Ibu nanti ada materi, tapi mungkin belum materi yang sekarang. Ada juga materi sejarah gereja yang dulu Romo pernah menyampaikan juga ya Romo. Nggak tahu di mana ya, mungkin di jadi ada di YouTube ya, ada di YouTube juga. Kami sudah sudah menyeleksi dan sudah kita ambil. Jadi ada dua sesi, sejarah gereja 1, sejarah gereja 2 dan tanya jawab. Nah, tetapi agak berbeda ya. Sejarah gereja bukan berbeda, saling melengkapi. Karena yang akan kita bagi nanti banyak yang tidak ada yang kita dengarkan tadi, tapi mungkin ada juga yang sedikit sama. Tapi yang jelas antara yang kita dengar pada saat ini dengan yang akan kita share lewat grup komunitas ini saling melengkapi. Baik, kita masuk ke sesi terakhir dengan sesi tanya jawab. Jadi sekali bertanya langsung dijawab dengan Romo. Nanti sesi berikutnya langsung dijawab seperti itu. Oke, silakan Pak Yosef. Yang lain silakan lewat grup komunitas ya. Ya. Kalau tadi kembali pada sesi pertama, Romo Biantoro mengisahkan perjalanan pengalaman spiritual, tentu terkait juga dengan perjalanan intelektual beliau ya, yang semula berangkat dari satu keyakinan dari gereja atau denominasi tertentu, dan di dalam pencarian untuk menemukan atau mendapatkan sesuatu yang sebut saja apa yang selama ini menjadi kegalauan dari Romo Biantoro tadi, dan berujung pada sebuah penemuan yang menurut hemat saya, yaitu penemuan dalam arti sejarah Kristen purba atau dinamakan gereja ortodoks, bagaimana yang diungkapkan secara panjang lebar oleh Romo Biantoro tadi. Saya melihat begini, atau memberikan tanggapan sederhananya begini Romo ya, bahwa di dalam pengalaman perjalanan spiritual dan intelektual Romo itu memang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang eksistensial. Kalau boleh sedikit saya analogikan dengan Luther.
Ya, bukankah Martin Luther juga pada waktu itu ketika dia masih berada dalam ruang lingkup gereja Katolik Roma, ya, dia pun juga mengalami ketakutan, mempunyai kecemasan, mempunyai kegamangan, kegalauan tentang apa yang dia pergumulkan, yang ia pertanyakan secara serius. Nah, saya melihat di sini bukan berarti sama, tapi ada kemiripan-kemiripan yang saya lihat. Kalau Luther pada saatnya secara eksistensial dia memberikan sebuah jawaban melalui 95 dalil yang dipasang di gerbang Universitas Wittenberg itu, dan kita udah tahu semua lah ya, cerita itu. Di situ kebenaran dalam pengertian secara eksistensial, dan itu yang melahirkan reformasi Protestan hingga saat ini, ya. Yang pertanyaan saya adalah begini: kalau di dalam pergumulan perjalanan intelektual dan spiritual Romo Biantoro sampai menemukan yang namanya sejarah gereja Kristen purba atau ortodoks itu. Nah, yang saya maksud begini, Romo, ya, apakah di dalam pencarian itu sebenarnya, kalau tadi saya contohkan Martin Luther, pengalaman Romo juga, mungkin juga pengalaman-pengalaman ada yang lain-lain juga, yang di dalam kegalauan, di dalam kegamangan terhadap sebuah kebenaran yang sebut aja dia mencari satu hakikat kebenaran firman Tuhan itu. Bukankah itu juga bisa, apa ya, kalau ketika dia menemukan satu hal yang ia yakini, maka dia akan klaim bahwa ini loh yang betul, bahwa ini loh yang benar, tapi secara tidak langsung mengesankan seakan-akan yang dulu itu, sebelum dia beranjak di dalam masa pencarian itu, seolah-olah itu sesuatu yang keliru gitu. Tanggapan saya gitu kesannya, sesuatu yang salah gitu ya. Dan di dalam pencariannya itulah yang sebetulnya yang dianggap benar itu. Apakah kesan itu memang demikian? Ya, mudah-mudahan itu yang saya minta feedback dari Romo. Silakan. Sebenarnya ini bukan masalah klaim ya. Ini bukan kesimpulan saya bahwa gereja harus begini, harus begini, harus begitu. Dan bagi saya ini penemuan yang dasarnya fakta. Fakta yang bisa dipelajari oleh siapapun, yang bukan merupakan tafsiran saya sendiri. Nah, mungkin saya menafsirkan tentang Konstantinus, dan mungkin saya menafsirkan tentang sejarah. Bagi saya ini lebih merupakan penemuan dari fakta sejarah yang selama itu saya tidak tahu, dan selama itu saya tidak mendapatkan keterangan dari siapapun. Jadi bagi saya ini merupakan kesinambungan yang selama itu putus antara iman saya dengan realita sebenarnya bagaimana iman itu berasal, yaitu dalam sejarah. Jadi sebenarnya ini bedanya dengan Martin Luther. Luther punya ide, dan idenya itu yang diklaim kebenaran oleh iman saya, enggak. Saya hanya menemukan ya memang itulah perjalanan sejarah itu begitu. Makanya bukunya banyak dari buku semua, yang itu bukan akibat dari klaim saya, akibat dari saya memberikan suatu teori tentang sesuatu, enggak. Saya hanya menemukan yang selama itu saya tidak tahu. Saya kira cuma itu aja ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari grup komunitas. Pertanyaan begini, Romo, dari Bapak Roli. Nomor 1, bagaimanakah nasib akhir Origenes setelah diekskomunikasi? Apakah dia merubah pengajarannya? Karena setahu saya Athanasius tetap membela ortodoksi dari Origenes. Nomor 1. Nomor 2, apakah Tertullianus akhirnya bergabung dengan Montanisme? Nomor 3, saya pernah mendengar bahwa Papias salah membedakan antara Yohanes Presbiter dan Yohanes Penginjil. Apakah ini benar?
Siapa yang pertama yang ditanyakan? Bagaimanakah nasib Origenes setelah diekskomunikasi? Apakah dia merubah pengajarannya? Dia tidak mengubah pengajarannya. Ya memang banyak yang masih ortodoks, ya. Tetapi dia mengajarkan tentang universalisme, di mana nanti pada akhirnya semua orang diselamatkan, yang itu tidak benar, ditolak oleh gereja. Dan juga dia begitu ekstrim ya, sampai dia percaya bahwa untuk masuk surga dia harus betul-betul mengkastrasi dirinya sendiri, dipotong kemaluannya. Dia memotong kemaluannya karena ingin hidup tanpa dosa, sehingga di dalam hukum gereja itu dilarang, sehingga akhirnya dia dilepaskan dan dipecat dari jabatannya sebagai seorang presbiter, dipecat dari jabatannya, meskipun secara teologi dia mengajarkan tentang itu dan semacam reinkarnasi, sehingga pada konsili yang kelima tahun 553 ajarannya dikutuk oleh gereja. Jadi dia tidak pernah mengamandemen ajaran itu dan tetap seperti itu sampai dia mati. Dia mati menjadi martir, dibunuh, ya. Dia mati menjadi martir. Oleh karena itu Origenes tidak dianggap sebagai bapak gereja, karena pertama dia melanggar aturan dengan mengkastrasi dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah menarik ajarannya yang dianggap ajaran sesat, reinkarnasi. Sehingga dengan demikian, biarpun ajarannya masih banyak yang bagus, masih banyak yang ortodoks, tetapi karena dia tidak pernah menarik ajaran itu, dia tidak dihitung sebagai bapak gereja, dia hanya dihitung sebagai penulis gereja Korban. Itu saja. Yang kedua, sebab Allah untuk jadi bapak gereja itu ada tiga syarat. Pertama, ajarannya harus sesuai dengan ajaran para bapak gereja secara keseluruhan. Namanya konsensus patrum, sesuai dengan ajaran para bapak gereja yang lain. Tidak boleh mengajarkan ajaran sendiri. Yang kedua, dia harus berbicara atas nama gereja. Memang ajaran gereja yang diajarkan, bukan ajarannya sendiri. Dalam hal reinkarnasi dia bukan berbicara atas nama ajaran gereja, dia berbicara atas diri sendiri. Yang kedua, menjadi bapak gereja adalah kesucian hidup. Tidak semua orang yang pandai nulis itu dianggap bapak gereja kalau hidupnya tidak benar. Nah, secara gerejawi dengan dia mengkastrasi ini, meskipun tidak bermakna kesucian, tapi dia pelanggaran-pelanggaran yang dianggap serius karena memotong kemaluannya sendiri, gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia jadi martir. Jadi Origen tidak pernah mentobati istilahnya ajaran dia tadi, tetap sampai dikutuk pada ke-6 itu tahun 553 ajaran itu. Yang kedua, Pak apakah Tertullianus akhirnya bergabung dengan Montanisme? Ya, Tertullianus sayangnya itu juga, karena dia akhirnya bergabung pada Montanisme, biarpun ajarnya banyak ortodoks, karena akhirnya dia bergabung pada bidah, dia juga tidak dianggap sebagai bapak gereja. Dia hanya seperti Origen, dianggap sebagai penulis kuno saja. Yang terakhir, saya pernah mendengar bahwa Papias salah membedakan antara Yohanes Presbiter dan Yohanes Penginjil. Iya, Papias pernah mengatakan itu tentang Injil Yohanes itu ada dua Yohanes, Yohanes Presbiter atau Yohanes Rasul. Ya, sampai sekarang tidak ada pemecahan karena orangnya tidak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi gereja menganggap ya memang penulis kitab Wahyu dan penulis Injil Yohanes orang yang sama, bukan dua orang seperti yang dikatakan oleh Papias. Ya, terima kasih. Baik, Pak Roli, mana Pak Roli yang bertanya? Angkat tangan. Oh ya, Pak Roli. Oke. Pak Roli, enggak Pak Rolinya, Pak Rolinya. Oh, dari luar mungkin ya? Ini ada di sini. Bukan, ini Pak Jk. Itu dari luar, nggak ada di sini orang. Oke. Sekarang sebelum ke yang langsung ke Pak Niko. Dari Pak Niko ini yang bertanya. Pak Niko, mana Pak Niko? Oke.
Pak Niko ya. Pertanyaannya, bolehkah Romo memberi penjelasan ringkas mengenai struktur pemerintahan gereja ortodoks dibandingkan dengan gereja Katolik Roma? Saya hanya tahu sedikit seperti keuskupan, paroki, stasi. Nomor 2, kapan sistem pemerintahan gereja mulai terbentuk dan bagaimana proses terbentuknya menurut gereja ortodoks? 3, apakah gereja ortodoks memiliki Alkitab yang sama seperti yang dimiliki gereja Katolik Roma atau gereja Protestan? Terima kasih. Simanung Kali. Sistem pemerintahan gereja mirip dengan gereja Katolik, hanya kalau gereja ortodoks tidak punya satu paus. Kita ada 13 patriark di seluruh dunia yang masing-masing mempunyai otoritas atas wilayahnya sendiri-sendiri. Makanya ada gereja Rusia, ada gereja ortodoks Yunani, itu bukan aliran beda-beda, itu hanya administrasi yang berbeda-beda dari gereja ortodoks yang satu. Oleh karena itu kami tidak mempercayai bahwa patriark punya hak ilahi. Seperti dalam gereja Katolik, paus mempunyai hak ilahi. Patriark itu hanya uskup seperti uskup-uskup yang lain. Patriark Konstantinopel sesudah perpisahan antara gereja timur dan barat dianggap sebagai yang pertama di antara yang setara, tapi dia tidak punya otoritas untuk campur tangan terhadap wilayah kepatriarkan yang lain. Dia hanya memberi nasihat tetapi tidak mempunyai hak. Oleh karena itu terjadi jika Patriark Konstantinopel sampai ikut campur tangan wilayah yang lain, nanti terjadi masalah. Mengenai sejak kapan pemerintahan gereja itu muncul, ya sejak perjanjian baru itu kan sudah kita lihat, sudah ada presbiter, sudah ada episkop dan lain-lain, dan dijelaskan oleh Ignatius dari Antioquia, dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang berkembang yang baru, ya memang dari awal yang memang itu bentuknya pemerintahan gereja waktu itu. Terus apa pemerintahan gereja itu apa lagi? Apakah gereja ortodoks memiliki Alkitab yang sama seperti yang dimiliki? Seperti saya katakan tadi, Alkitab yang lain-lain tidak akan muncul kalau bukan dari gereja ortodoks. Iya kan? Karena aslinya itu bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Bahasa Latin diterjemahkan dari bahasa Yunani. Nanti dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Luther. Nanti yang lain-lain. Jadi sumber daripada semua Alkitab itulah sumbernya dipakai dari gereja ortodoks. Jadi kalau Alkitab yang diterjemahkan itu isinya gitu, ya itu ya isinya gereja ortodoks. Hanya dalam perjanjian lama gereja ortodoks, saya katakan tadi, menggunakan isi dari kitab Septuaginta yang lengkap. Yang satu Yerome ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin, ada beberapa kitab dari Anaginos Kemen atau Deuterokanonika yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu 3 Makabe, 4 Makabe, surat Yeremia, ada beberapa yang tidak diterjemahkan. Jadi perjanjian lamanya ortodoks dengan Anaginos Kemenanya lebih panjang sedikit dari perjanjian lamanya Katolik. Perjanjian lamanya Katolik lebih panjang daripada perjanjian namanya Protestan. Masalahnya bukan pada yang dari Ibrani, tapi dari Anaginos tadi. Tapi Protestan pun sekarang namanya gereja Anglikan mulai mengembalikan kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika itu. Dan sekarang banyak gereja Lutheran juga mulai mengembalikan kitab-kitab itu pada terbitan terjemahan mereka sekarang, gitu ya. Karena mengetahui memang ini kitab-kitab ini digunakan dalam gereja purba dulunya. Bukan tambahan siapa-siapa, ya memang begitu. Jadi kalau tanya betul sama atau tidak, ya intinya sama. Perjanjian barunya sama, hanya perjanjian lamanya kalau ke bahasa Ibraninya ya yang 36 itu berapa? 39 itu. Nah, kalau Anaginos Kemenanya ya tergantung. Tapi ada Anaginos Komena atau tidak mengurangi ajaran kekristenan, sebab kekristenan munculnya bukan dari perjanjian lama. Tidak mengurangi makna daripada teologi kekristenan.
Ya, terima kasih. Terus, Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Sebelah kanan, saya tadi kan sayap kiri, sekarang sayap kanan. Yang wanita dulu, saya kasih kesempatan. Yang wanita ada yang mau bertanya? Yang saya ini. sini Pak, Bowo ada di sini loh depan ini. Oh iya, yang Pak wanita. Bowo di sini aja, jadi yang bukan dapat tanda nggak bisa lihat. Soalnya saya nggak masuk dulu, Pak. Terima kasih Bapak Romo yang telah menjelaskan dari season pertama sampai pada season kedua. Nama saya Ganda Mani. Saya mau ingin menanyakan Pak Romo mengenai kepemimpinan seorang imam yang berpihak kepada kaum miskin itu yang bagaimana menurut Pak Romo yang bertolak dari presbiter. Kedua, manakah pokok-pokok penting dengan presbiter kepemimpinan seorang iman dengan kaum miskin? Terima kasih Pak Romo. Presbiter memang diharapkan untuk berpihak dengan kaum miskin, dalam arti dia juga hidup miskin. Oleh karena itu seorang presbiter hidupnya memang diharapkan untuk hidup sederhana, tidak hidup. Dan seorang presbiter tidak akan mungkin hidup dengan berlebih-lebihan, punya jet sendiri, apa itu tidak mungkin. Sebab seorang presbiter juga harus mengajar umat bagaimana supaya hidup tidak duniawi. Dirinya sendiri harus menjadi tidak duniawi. Kalau dia diri sendiri duniawi, gimana mengajar umatnya untuk hidup sederhana? Dirinya sendiri duniawi. Oleh karena itu, mengapa simbolnya kami para presbiter itu menggunakan jubah hitam? Apa sih jubah hitam ini artinya? Pertama itu jubah kematian. Warna mati itu hitam. Artinya bahwa seorang presbiter itu diingatkan supaya mati bagi egonya sendiri, bagi dirinya sendiri, untuk hidup bagi orang lain. Itu yang pertama. Itu mana pertama. Yang kedua, warna hitam itu juga warna kejujuran. Mengapa? Soalnya kalau kita pakai warna putih, kita berdiri di sinar matahari, bayangan kita hitam, berarti beda antara pada baju kita dengan bayangan kita, berarti itu muka menafikan. Tapi kalau warna hitam, bajunya ya hitam, bayangannya hitam, berarti luar dan dalamnya sama. Itu artinya warna ini, ya toh? Yang terakhir, warna hitam supaya tidak gampang kotor. Ini guru saya. Tapi itu mana teologisnya. Jadi seorang Romo seperti saya, ya memang harus hidup sederhana. Memang harus hidup sederhana. Nah, itulah cara kami untuk bersolidaritas dengan orang yang tidak berpunya, di samping kami sendiri untuk dapat membantu mereka mengentas kemiskinan. Kalau ada, tapi itu atas nama bersama, atas nama gereja. Kalau dia sendiri hidup sederhana, gimana bisa bantu orang secara finansial? Ya itu memang di situ. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, asketisisme, penyangkalan diri itu sangat ditekankan. Terutama kalau dia seorang presbiter, penyangkalan diri itu sangat ditekankan. Oleh karena itu, kalau uskup terutama, biasanya uskup itu diambil dari seorang yang pernah hidup di biara, orang yang pernah hidup menyangkali dirinya sendiri, sehingga dengan demikian dia bisa menjadi panutan bagi umatnya. Kalau dia hidupnya tidak beda dengan umatnya, dia dapat memberikan apa pada umatnya. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saya dari sebelah sayap kiri. Ya, langsung dua kali Pak JK sama yang belakang ya. Nah, Bapak Ibu untuk grup kayaknya ada masalah sedikit ya, karena jaringannya agak udah bagus, mungkin agak terlambat datangnya. Ya, langsung aja lah, Pak. Ya, selamat sore Pak. Tadi kalau saya nggak salah mengutip, tadi ada Arius Pak ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati. Bukan? Bukan. Arius mengatakan Tuhan Yesus pernah tidak ada waktunya, anak Allah pernah tidak ada. Oh.
Iya, saya mencatat bahwa Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit pula pada hari yang ketiga ya. Memang pemahaman yang saya pernah dapat adalah bahwa sebetulnya dia turun ke dalam kerajaan maut dan sebagainya, melakukan sesuatu di sana, dan sebetulnya tetap masih ada aktivitas di sana, tidak mati ya. Itu pertanyaan saya. Sebetulnya tidak mati ya sebetulnya, tapi dia turun dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian itu satu pertanyaan saya, mohon penjelasan mengenai hal itu. Kemudian yang kedua adalah seingat saya di Kitab Wahyu, saya di bagian akhir dikatakan dianjurkan tidak ada yang menambahkan seiotah pun kata pada Alkitab, kalau nggak salah begitu ya. Dan mereka akan mengalami kalau nggak salah terkutuk, kalau nggak salah katanya. Dan bagaimana kalau kita lihat begitu banyak sumber-sumber bacaan di luar Alkitab, apakah ini tidak ada satu seperti kontradiksi? Itu dia. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang turun ke dalam kerajaan maut itu rohnya, tubuhnya mati. Karena dikubur, dilihat oleh Pontius Pilatus, dilihat oleh Yusuf Arimatia, diberi kain kafan dan dimasukkan ke dalam kubur, berarti memang mati. Tapi pada waktu mati, rohnya itu menurut 1 Petrus pasal 3 turun ke dalam kerajaan maut, memberitakan Injil kepada mereka yang di dalam maut. Baru sesudah itu dia masuk tubuhnya lagi, tubuhnya bangkit hidup itu dengan tubuhnya. Nah sekarang mengenai apa tadi yang kedua? Yang bagian akhir Alkitab apa ya? Tidak boleh menambahkan seiotah pun kata. Ingat bahwa kitab suci itu tadinya bukan merupakan satu kesatuan. Itu tulisan-tulisan lepas. Tadi kan saya ajarkan kan? Sendiri-sendiri bukan satu kesatuan. Kesatuan itu kan abad setelah berapa ratus tahun gitu. Jadi ketika kitab Wahyu mengatakan itu, maksudnya ya kitab Wahyu itu sendiri, jangan ditambah-tambah. Ngerti ya? Enggak, ya kitab Wahyu itu sendiri. Karena tadinya bukan merupakan satu kitab. Tulisan terpisah-pisah. Artinya jangan nambah-nambah isinya kitab Wahyu itu. Tapi ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh belajar dari kitab-kitab yang lain. Apalagi kitab-kitab ini bukan tambahan. Kitab-kitab yang ada sekarang ini adalah berasal dari pengendapan tradisi yang tadinya wujudnya lisan, yang salah satunya jadi kitab suci, ya kan? Karena ada tulisan tradisi lisan, ada yang tertulis, ada yang tidak. Yang tertulis ini yang jadi kitab suci. Yang tidak tertulis yang masih adalah akhirnya sebagian mengendap dalam buku-buku ini gitu. Jadi ini bukan tambahan. Ini adalah merupakan hal yang berbarengan dengan munculnya kitab suci itu sendiri. Jelas ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya loh. Yang pertama adalah mengenai uskup. Kan tadi Romo mengatakan bahwa ya, nama saya Rolas dari GBI. Tadi Romo mengatakan bahwa Yakobus adalah uskup di Yerusalem ya Romo ya. Ya, kemudian Petrus uskup di Antioquia. Nah itu cara pemilihannya bagaimana Romo? Kok bisa mereka menjadi pemimpin di situ? Apakah cara pemilihan zaman para rasul mereka langsung ditunjuk oleh Yesus, lalu mereka punya otoritas, tidak melalui aklamasi. Ya, baik. Lalu yang kedua, apakah pada waktu itu uskup-uskup pada zaman kisah para rasul ini menerima PK? Persembahan kasih, menerima pemberian dari jemaah untuk kehidupannya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Oh gitu. 1 Korintus 9 kita baca. Lalu yang ketiga Romo 9 ayat 1 dan 2. Sebentar. Udah cukup ya jawabannya? Ya, ada satu lagi Romo. Iya. Lalu yang ketiga adalah mengenai konsili Romo. Itu sejauh mana mengikatnya konsili itu untuk gereja saat sekarang ini? Contoh seperti ini, ada konsili di Trente yang mengatakan bahwa
Protestan itu adalah bidat, menolak yang namanya sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, apakah keputusan konsili itu masih ada sampai sekarang atau sudah diamandemen? Itu aja, Romo. Masih ada ya. Konsili hanya bisa dibatalkan oleh konsili yang lain. Sejauh ketetapan itu masih dianggap tidak pernah diamandemen melalui konsili, ya masih berlaku. Berarti kita Protestan masih bidat gitu? Ya dari kacamata itu ya iya. Pak, bagaimana dong? Dari kacamata konsili itu demikian. Jangankan Protestan, Ortodoks pun dianggap bidat. Dalam keputusan-keputusan resmi, meskipun dalam pergaulan biasa enggak gitu. Tapi ada keputusan-keputusan sejauh itu belum dibatalkan oleh konsili. Konsili itu masih berlaku, biarpun itu diimplementasikan atau tidak. Tapi keputusan konsili itu masih berlaku. Ya. Dalam hal ini keputusan Lalu yang soal PK tadi, Gimana? yang soal uskup menerima PK itu bisa dijelaskan? Ada yang terima, ada yang tidak. Kalau uskup karena dia harus bertanggung jawab pergi ke sana kemari, dia harus punya uang sendiri untuk mengurusi jemaatnya. Karena dia bukan hanya untuk hidupnya sendiri, dia untuk menghidupi seluruh jemaat. Dia kan banyak. Uskup itu membawa berapa pastor, berapa romo. Jadi harus pengunjungan sana sini, dia tidak mungkin uangnya sendiri dari mana. Maka ada uang kas yang memang dikhususkan untuk tugas para uskup ini. yang 1 Korintus 9 tadi belum bahas. 1 Korintus 9 dan 1 dan 2. Jadi Pak Romo, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Terus? Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Terus? Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik. Nah, dia menunjukkan kredensialnya ya, aku ini. Seharusnya punya hak ini. Nah, ini dia membela diri karena dikritik. Paulus terus? Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, berarti Paulus yang berkata. Teruskan. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul Berarti lain? rasul-rasul lain itu dapat gaji. Paulus dan Barnabas tidak. Rasul-rasul yang lain itu bawa istri, Paulus dan Barnabas tidak. Mereka tidak punya istri gitu. Nah, maka dengan ini dia ingin menunjukkan pada orang Korintus, kenapa sih kamu kritik-kritik saya? Kamu dengan rasul-rasulnya nggak apa-apa kok, kamu kritik-kritik saya gitu maksudnya. Jadi dari perkataan Paulus ini ternyata tidak semuanya dapat gaji. Dia dapat, ada yang tidak. Tergantung. Berarti saya sendiri saya tidak dapat gaji. Saya tidak dapat gaji. Secara rutin gaji saya tidak. Saya hidup dari iman. Saya hidup dari iman. Dan saya tidak pernah minta-minta. Beri saya bayar sini enggak. Kalau mau diberi silakan, enggak saya tolak. Tapi kalau nggak diberi ya diam aja. Oh, saya pegawainya Yesus, ya Yesus yang bayar nanti. Entah caranya. Baik, kita ke grup dari Frankie Samusid. Mungkin angkat tangan Pak Frankie, ya ada Pak Frankie. Pertanyaannya gini, Romo. Tadi pada sesi pertama kita mengenal Yesus Hamasia bergelar imam besar, nabi dan raja. Apa sebagai imam besar Tuhan Yesus Kristus itu tipologi dari Melkisedek atau malah Melkisedek sendiri yang memberkati Abraham? Betul, dia Melkisedek. Dalam arti apa? Melkisedek itu ada cerita siapa bapaknya, siapa ibunya enggak? Ada cerita kapan dia lahir, kapan dia mati ya? Ada cerita kapan dia diangkat jadi imam, kapan dia pensiun ya? Nah, keimaman Yesus seperti itu. Tidak ada awal, tidak ada akhir, berarti keimanan yang kekal. Pokoknya sama. Ya? Pokoknya sama nggak?
Ya, para bapak gereja mengajarkan Melkisedek adalah penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Itu namanya teofani. Ya, orang yang sama, pribadi yang sama. Karena dia menampakkan dalam wujud macam-macam di perjanjian lama itu. Dari malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, dia menampakkan seperti itu. Dia menampakkan orang yang bergulat dengan Yakub. Dia menampakkan sebagai raja yang sedang menampakkan pada Yeskiel. Itu Kristus yang sama. Ya, penampakan dalam perjanjian lama itu semua penampakan Kristus, karena 1 Yohanes 1:18 mengatakan tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang dibapanya itu yang menyatakan. Jadi kalau Bapa dinyatakan, yang menyatakan adalah Kristus. Karena tak seorang pun, berarti kalau tak seorang pun, ya tak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Kalau mereka melihat Bapa, berarti melihat penyataannya di dalam Kristus. Itulah penampakan Kristus. Oke, yang kedua ya, dari buku sejarawan Flavius yang Romo tampilkan tadi, pernah saya baca Yakobus disebut adik Yesus. Apa? Yakobus disebut adik Yesus. Dan Romo juga mengatakan Yakobus saudara Yesus. Apakah Yakobus benar adik Yesus? Adik sepupu. Ya. Orang timur kan mengatakan sepupunya adik, kita aja. Ya kan? Kalau kita mengatakan sepupu ini adik saja. Lain orang barat, this is my cousin. Tidak boleh bilang ini my brother. Oh ya, adik saya. Teruskan. Oke, dari Marsalina Siregar, bisa ada datang Mars? Ada ya. Mengenai panggilan untuk pendeta itu untuk di gereja-gereja zaman sekarang, bagaimana jadinya untuk sekarang ini yang sudah pendeta atau gembala? Tadi dikatakan ajaran Hindu, lalu ajaran Kristen, sekarang panggilannya apa? Ya terserah. Mau panggil apa, tidak apa-apa. Terserah mau panggil apa. Gembala juga ada apa-apa. Pak Gembala gitu ada apa-apa. Iya. Apakah itu salah, Bunda? Maksudnya gitu. Apakah itu sesat atau salah? Ini panggilan aja, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, panggilan aja kok. Nah, sekarang panggil pastor kan sudah. Kenapa nggak pastor? Oh, pastor ya. Pastor itu artinya gembala. Bahasa Latin. Pastor itu artinya bahasa Latin, kalau dalam bahasa Indonesia gembala. Sama aja gitu. Pendeta mungkin bahasa Jawa ya? Pendeta itu bahasa India, pandit. Pandit itu artinya orang pinter. Bahasa Batak juga pandita. Padita, amang padita. Baik, untuk selanjutnya, oh ya dari Ibu lagi. Terima kasih ya Pak. Romo yang diberkati Tuhan, saya ingin bertanya nih, saya Sylvia, biasa orang panggil saya Oma Sylvie. Iya, Oma Sylvie. Ya. Romo, saya ingin bertanya, kalau pertanyaan saya salah, mohon diperbaiki untuk tambahan ilmu, mungkin juga untuk yang lain. Terkait dengan judul sejarah Kristen purba, itu kan kalau sejarah itu kan akan berlangsung terus tanpa henti, tidak ada yang bisa menyetopnya. Kisah para Rasul adalah pemula pekerjaan amanat agung oleh para rasul. Kalau kita lihat pasal terakhir, ternyata kisah para rasul itu belum ada salam atau kata terakhirnya, kata penutup, belum ada salamnya. Artinya kalau saya sebagai salah satu umat Kristen, saya berpikir, oh satu saat pasti nih ada hamba-hamba Tuhan yang perilakunya kudus, menjalankan amanat Tuhan Yesus dengan baik. Itu pasti nanti satu saat Roh Kudus akan bekerja untuk mengisi lagi itu. Karena kalau saya dengar dari Lembaga Alkitab Indonesia,
yang sampai saat ini terus bekerja sama dengan pusat dari Alkitab, itu satu saat akan ditemukan lagi yang bisa mengisi kisah para rasul. Dulu purbakala memang sebutnya rasul, kalau sekarang kan lain. Nah, kalau menurut Romo Daniel yang penuh dengan ilmu rohani, itu apakah hal itu bisa terjadi menjelang akhir zaman seperti ini? Terima kasih Romo, Tuhan berkati Romo. Terima kasih. Kisah Rasul itu sejarah dari awal gereja. Nah, gereja terus berjalan, tidak akan berhenti. Karena gereja itu terdiri dari orang-orang yang ada dalam sejarah. Nah, permasalahannya, kita dalam aliran sejarah itu atau tidak? Kita ikut dalam aliran sejarah itu atau tidak? Karena sejarah juga memunculkan bidat-bidat gitu loh. Ya kan? Tadi kan kita udah belajar, memunculkan ternyata orang-orang yang tidak berjalan menurut alur daripada Roh Kudus di dalam gereja, mengikuti jalannya sendiri. Bahwa nanti akan muncul orang suci, kan ya selalu muncul orang suci itu. Sejauh Roh Kudus dalam gereja selalu akan memunculkan orang-orang suci, karena Roh Kudus itu yang menciptakan orang-orang suci. Gereja adalah pabriknya orang suci. Jadi kalau begitu tidak akan henti-hentinya akan ada orang suci. Nah, mau kita menyucikan untuk hidup dengan Roh Kudus atau tidak, cuma itu saja. Tapi kalau aliran sejarah tidak ada yang bisa menghentikan, terus mengalir sampai akhir zaman gitu ya. Iya. Makanya kalau belajar sejarah masa depannya, ya tidak akan henti-hentinya. Yang kita pelajari adalah hulunya, dulu gimana, supaya nanti ke depannya kalau kita tahu ada yang salah dalam gereja zaman itu, kita tidak mengulangi lagi gitu loh. Jadi apa yang terjadi di zaman dulu sebagai pelajaran kita di zaman sekarang. Maka dikatakan saya tidak perlu sejarah gereja ya. Semua orang perlu sejarah. Hidup kita sendiri aja perlu sejarah. Kita perlu tahu siapa orang tua kita, siapa kakek kita, siapa perlu tahu. Apalagi suatu institusi yang besar seperti gereja, perlu kita tahu sejarah itu untuk belajar darinya. Itu Bu ya. Iya, terima kasih ya Dok. Baik Bapak Ibu Saudara, waktu sudah menunjukkan jam 15.45, jadi masih ada waktu 15 menit lagi. Kita akan pakai waktu ini untuk kenang-kenangan, sebagian kenang-kenangan pada Romo dan juga doa penutup ya. Tetapi kita akan memberikan kenang-kenangan, kemudian nanti langsung doa penutup oleh Romo Daniel. Tetapi masih ada waktu 15 menit, satu lagi pertanyaan kalau ada. Harusnya kasih pakai itu saja. Berapa orang jawab semua. 1, 2, 3 ya? 3 ya, jawab aja semua. 1, 2, 3 langsung pertanyaan dulu ya Mas. Iya, supaya tidak kecewa. Sesi 2, sesi 2, 3. Ya, terima kasih Romo. Yang ingin saya tanyakan, pandangan gereja Ortodok Indonesia terhadap gereja-gereja yang ada di Indonesia saat ini bagaimana? Dan apakah gereja Ortodok Indonesia mengakui bahasa roh, mujizat kesembuhan, dan juga karismatik gereja karismatik yang ada? Terima kasih. Mengakui mereka itu ada, tapi ortodoksi tidak akan ikut cara mereka. Sebentar, tadi disebutnya nama saya Robert Purba. Ya, kami mengakui mereka ada, tapi kami punya caranya sendiri, bukan cara mereka. Tidak begitu cara mereka, karena kita punya spiritualitas yang beda sekali. Spiritualitasnya gereja ortodoks itu beda sekali dengan spiritualitas karismatik. Jadi kalau kamu punya karunia-karunia rohani, bentuknya bukan gitu, jatuh-jatuh, tumbang-tumbang, nggak ada begitu. Ya Pak?
tidak mengikuti yang ortodok. Ya iya, kami tahu ada itu, tapi itu bukan cara kami, cuma gitu aja. Ya. Terus? Tapi Pak ada pelajaran bahasa kok katanya Pak? Ya itu pihak karismatik GKI pun tidak mengajarkan itu. Lutheran pun tidak mengajarkan. Berarti ya itu khas orang karismatik ajarkan gitu. Apakah benar ajarannya Pak? Iya kalau dari kacamata kami, karena kami punya ajaran sendiri, ya enggak gitu loh dari kacamata kami gitu. Ya. Ya tentunya orang GKI mengatakan enggak juga gitu kan. Karena ya lagi diingat sama mata kostanya. Ajaran Kristus saja berbeda. Gimana? Ajaran Kristus saja berbeda. Ya, ini ajaran Kristus ada ajaran orang itu masalahnya. Ya. Apa lagi? Yang satu lagi? Masih ada waktu. Masih 10 menit. Masih ada waktu. Malam minggu nih yang menang. Terima kasih. Nama saya Acong ya dari GBI. Tadi kan disebut kalau Yesus itu nabi terakhir ya Romo ya. Tapi saya baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 bunyinya begini tadi nih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nah itu nabi apa? Itu nabinya gereja. Bukan nabi dalam pengertian yang menyatakan wahyu Allah secara baru, dalam pengertian yang menyatakan wahyu keselamatan secara baru. Itu nabi jabatan dalam gereja. Agabus kan orang gereja. Yesus nabi terakhir dalam pengertian dalam urutan nabi-nabi perjanjian lama ini loh. Jelas ya? Di dalam gereja memang ada jabatan nabi, tapi itu jabatan karunia di dalam gereja, bukan nabi sebagai nabi yang menyatakan sebagai penyataan Allah, yang menyatakan siapa Allah itu, bukan. Nah, nabi yang memberikan pesan-pesan tertentu kepada gereja. Cuma itu. Kalau Yesus enggak, dia memang penyataan dan wahyunya Allah gitu loh. Enggak ada nabi-nabi di dalam gereja menjadi wahyunya Allah dalam dirinya sendiri. Jadi dengan demikian Yesus memang ada nabi terakhir, enggak ada yang seperti dia lagi gitu. Kalau ada nabi-nabi itu pun itu di bawahnya Yesus, karena itu nabinya Yesus gitu loh. Nabi yang dikaruniakan diberikan oleh Yesus. Sama seperti rasul, sama seperti gembala, itu adalah karunia-karunia dalam gereja. Jadi bukan nabi dalam pengertian Yesus sebagai nabi yang sebagai penyataannya Allah, itu bukan. Ya, ya. Baik, demikian untuk sesi terakhir. Nah, mengenai sesat dan menyesatkan itu memang orang yang tua berhak menyesatkan yang muda. Gitu ya. Ya, jadi Yahudi berhak menyesatkan Kristen, Ortodok berhak menyesatkan Katolik berhak menyesatkan Pantekosta menyesatkan dan seterusnya. Ini artinya orang tua itu boleh marah kepada anaknya, tetapi anak tidak boleh marah ke ibunya. Tapi tidak selalu gitu loh. Ada yang muda mengafirkan yang tua loh. Saya tadi kan nggak menyebut yang itu, Romo. Ya, intinya bahwa yang tua boleh memarahi anaknya, itu aja ya. Jadi ya enggak dilakukan. Ya ini hanya sebagai pantikan aja ya, bahwa kalau misalkan masalah menyesatkan, mungkin yang paling sesat gereja saya, gereja Jawa. Ya nanti kalau mau belajar tentang bahasa lidah dan lain-lain, datang secara pribadi ke saya ajar. Sebab kalau diajar di sini terlalu lama, butuh 4 jam lagi. Datang aja ke sana, saya ajar. Tanya tentang itu, sepuas-puasnya. Saya jawab nanti. Baik Bapak Ibu, terasa waktu cepat berlalu ya. Harus kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Namun untuk para panitia, mohon untuk ke depan, inilah wajah-wajah yang memberikan pelayanan untuk acara pada kita pada hari ini. Dan untuk penyerahan kenang-kenangan,
kami mohon Ibu Risma, nah, yang juga mungkin menyediakan tempat full di sini, Ibu Risma, dari PT Tridaya 5. Mari di foto ya. Terima kasih. Juga kepada moderator Bapak Bowo. Kami panitia merupakan anggota komunitas lintas gereja, jadi kita memang oikumenis, berbeda-beda gereja tapi bersatu di dalam satu wadah untuk kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya saya panggil aja ya langsung Ibu Lydia Ramlan, silakan Ibu Elsha Merdeka. Yang sudah bekerja capek kan? Tidak ada ibu-ibu kami tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kemudian Ibu Risma, Pak Irwan, Ibu Novi, kemudian Ibu Lobi, Ibu Tina Sidabutar, Pak Bowo, dan Pak Nixon. Ini panitia untuk hari ini. Nanti menyusul berikut-berikutnya kita bergantian ya, berganti tugas gitu. Oke. Karena ini hari kemerdekaan, sebelum kita menutup kebersamaan kita, sekali lagi kami panitia acara seminar mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, untuk kesetiaannya dari pagi sampai sore berada di ruangan ini untuk mendengarkan sejarah gereja, bahkan juga tetap semangat semuanya, luar biasa. Kita mengakhiri dengan lagu 17 Agustus, oke? Berdiri semuanya dulu. Dan nanti Romo dan Del akan tutup dalam doa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Semangat! Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kami, dan oleh kuasa Roh-Mu, kami mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu atas saat ini, karena perkenan-Mu juga yang memampukan kami untuk berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, ketika kiranya Kristus ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami akan pulang Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari ini membawa keyakinan yang lebih kokoh lagi kepada Kristus. Biarlah saudara-saudara pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kalau berkenan kita foto bersama, boleh? Yang belum terima sertifikat, Yang belum menerima Pak Yahya Bismillahi Iin